wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan salah satu materi dari matematika, yaitu materi fungsi. Sebelumnya, berikut ini merupakan perkenalan dari anggota kami. Perkenalkan, nama saya Amanda Juventia Pridanitias dengan NIM 242110101171. Perkenalkan, nama saya Navandi Aprianita dengan NIM 242110101173. Perkenalkan, nama saya Sandrina Aurelia Maharani dengan NIM 242110101174. Perkenalkan, nama saya Oka Firsmita Ramadhani dengan NIM 242110101197. Perkenalkan, nama saya Alfi Nuril Mama dengan NIM 2421101010207. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi. Definisi fungsi yaitu suatu relasi khusus antara dua himpunan di mana setiap anggota pada himpunan pertama atau domain dipasangkan dengan tepat satu anggota pada himpunan kedua atau kodomain. Sederhananya, fungsi adalah aturan yang menghubungkan setiap input atau nilai X dengan tepat satu output atau nilai Y. Contohnya, fungsi f yang memetakan bilangan real ke bilangan real kuadrat. Jika kita masukkan X sama dengan 2, maka outputnya adalah F2 sama dengan 2 kuadrat, yaitu hasilnya 4. Selanjutnya yaitu notasi fungsi. Bentuk umumnya yaitu Fx. F yaitu nama fungsi, X yaitu variabel bebas atau input, dan Fx yaitu nilai fungsi atau output. Contohnya, Fx sama dengan 2x plus 1. Yang selanjutnya yaitu domain. Definisi, domain adalah himpunan semua nilai X yang mungkin dimasukkan ke dalam fungsi. Dengan kata lain, domain adalah himpunan semua input yang valid. Contohnya, pada fungsi fx sama dengan 1 per x, domainnya adalah semua bilangan real kecuali x sama dengan 0, karena pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Yang selanjutnya yaitu range. Definisi range yaitu himpunan semua nilai Y yang mungkin dihasilkan oleh fungsi. Dengan kata lain, range adalah himpunan semua output yang mungkin. Contohnya, pada fungsi fx sama dengan x kuadrat, range-nya adalah semua bilangan real yang lebih besar atau sama dengan 0, karena kuadrat bilangan real selalu positif atau 0. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat dari fungsi. Yang pertama, fungsi injektif atau satu-satu. Jadi setiap elemen di kodomain mempunyai paling banyak satu pasangan di domain. Yang kedua, fungsi subjektif atau onto. Setiap elemen di kodomain memiliki pasangan di domain. Yang ketiga, fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu, yaitu fungsi injektif dan subjektif sekaligus. Materi selanjutnya yaitu fungsi eksponen. Jadi, eksponen memiliki sifat-sifat umum. Jika A dan B bilangan real, P dan Q bilangan rasional, maka berlaku hubungan sebagai berikut. Selanjutnya, definisi fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah fungsi yang memetakan setiap X anggota himpunan bilangan real dengan tepat satu anggota bilangan real ke Fx sama dengan K kali A pangkat X dengan K suatu konstanta dan A bilangan pokok atau basis dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Selanjutnya yaitu sifat-sifat fungsi eksponen. 1. Selalu memotong sumbu Y di titik 0,1. 2. Merupakan fungsi kontinu. 3. Tidak pernah memotong sumbu X sehingga dikatakan sumbu X sebagai asimtot mendasar. 4. F merupakan fungsi naik jika A lebih dari 1 dan merupakan fungsi turun jika X kurang dari 0 dan X kurang dari 1. 5. Grafik fungsi fx sama dengan A pangkat X dan fx sama dengan 1 per pangkat X simetris terhadap sumbu Y. Rumus umum fungsi eksponen yaitu fx sama dengan K kali A pangkat X dengan fx dapat dinyatakan sebagai Y. Sehingga persamaan fungsi linear dapat ditulis Y sama dengan K kali A pangkat X, di mana Y atau Fx dan X itu adalah variabel.
K adalah konstanta dan A adalah basis dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Untuk memperdalam materi sifat-sifat fungsi, di sini saya telah menyiapkan masing-masing contoh soal dari sifat fungsi injektif, bijektif, dan subjektif. Untuk yang pertama, ada injektif, itu memiliki sifat yang hampir sama dengan injektif. Namun, apa sih yang membedakan? Jadi pada injektif itu, meskipun masing-masing harus memasangkan satu pasangan, di daerah kodomanya itu tersisa satu tempat. Lalu untuk bijektif itu semua harus berpasangan. Jadi daerah kodomai harus berpasangan dengan daerah kodomai, masing-masing satu pasangan. Namun untuk daerah subjektif ini, karena di daerah kodomai harus selalu ditempati oleh pasangan, maka boleh untuk ditempati lebih dari satu pasangan di domain. Materi selanjutnya ialah fungsi komposisi. Definisi fungsi komposisi adalah gabungan operasi dua jenis fungsi, fx dan gx, sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Untuk rumus fungsi komposisi, kita menggabungkan fungsi f ke g. Jadi f komposisi gx sama dengan f gx. Fungsi f dikomposisi ke fungsi g. Jadi fungsi g ada di dalam fungsi f. Nah, yang selanjutnya adalah g komposisi fx sama dengan g fx. Kebalikan dari f komposisi g, jadi fungsi g berada di luar dan fungsi f berada di dalam. Jadi di sini saya sudah menyiapkan contoh soal dari fungsi komposisi. Jadi di sini sudah ada soal fx sama dengan 2x min 5, gx sama dengan x plus 6, f gx. Jadi untuk cara penyelesaiannya, kita tulis dulu f dari gx. Kemudian untuk x sendiri kita tulis langsung x plus 6. Untuk fx sendiri kita tulis 2 di sebelah sini dan 5 di sebelah sini. Kemudian untuk x plus 6 nya itu langsung turun. Kemudian kita tulis 2x, 6 dikali 2 plus 12 minus 5 sama dengan 2x plus 12 kurangi 5 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 2x plus 7. Materi selanjutnya ialah fungsi linear. Definisi fungsi linear adalah fungsi yang memiliki pangkat variabelnya bernilai 1. Untuk rumusnya adalah y sama dengan mx plus c. Dapat dinyatakan dalam garis lurus. Untuk interpretasi grafik fungsi linear, yang pertama, mengukur hubungan antara suhu lingkungan dengan waktu dalam studi iklim. Yang kedua, digunakan dalam perencanaan keuangan untuk menentukan pengeluaran tetap harian. Yang ketiga, menghitung laju konsumsi bahan bakar kendaraan berdasarkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh dari grafik fungsi linear. Jadi di sini ada contoh soalnya, yaitu y sama dengan 2x plus 4. Jadi untuk x sendiri kita misalkan 0. Kemudian kita tulis lagi soalnya 2x plus 4. Kemudian 2 ini kita pindah ke sebelah kiri menjadi minus 2x. Kemudian pakainya turun. Kemudian x ini kita taruh di bawah, kita sama dengankan 4 per min 2. X-nya sama dengan min 2. Jadi ini adalah x-nya. Kemudian untuk y-nya sendiri, tadi x-nya kita misalkan 0, kita tulis di sini. Kemudian 4-nya kita tulis plus 4. Jadi y sama dengan 4. Dan yang terakhir adalah kita gambarkan grafik fungsinya. Di sini x, di sini y. Jadi ini ada titik 4 untuk y dan titik min 2 untuk x. Kita gabungkan. Jadi ini adalah grafik fungsi dari 2x plus 4.
fungsi eksponensi. Jika B lebih dari 0, maka grafik akan monoton naik. Jika 0 kurang dari B kurang dari 1, maka grafik akan monoton turun. Grafik akan menotong sumbu Y di 0,A. Lalu, tidak pernah memotong di sumbu X sehingga dikatakan sumbu X sebagai asimptot mendatar. Cara membuat grafik fungsi eksponen. 1. Buat daftar atau tabel yang menunjukkan hubungan antara nilai-nilai X dengan nilai-nilai Y sama dengan Fx sama dengan Ax. 2. Titik-titik dengan koordinat X, Y yang diperoleh digambarkan pada bidang kartesius, kemudian dihubungkan dengan kurva mulus sehingga diperoleh grafik fungsi eksponen Y sama dengan Fx sama dengan Ax. Untuk interpretasi grafik fungsi eksponen, yang pertama, memperkirakan pertumbuhan jumlah pengguna aplikasi teknologi, contohnya media sosial. Yang kedua, mengukur laju penyebaran informasi atau berita. Yang ketiga, digunakan dalam kalkulasi massa paruh obat dalam tubuh manusia. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi logaritma. Fungsi logaritma merupakan kebalikan dari fungsi eksponensial. Fungsi logaritma biasanya digunakan untuk menghitung kadar asam, intensitas bunyi, bunga majemuk, dan lain-lain. Jadi di sini saya sudah menyiapkan contoh soal fungsi logaritma, yaitu gambarlah grafik fungsi fx sama dengan basis 2 log x. Nah, jadi di sini nilai x usahakan hasil pangkat dari 2. Di sini saya mulai dari 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi di sini kita masukkan F1 sama dengan basis 2 log 1. Nah, basis 2 log 1 ini kita cari 2 pangkat berapa biar hasil 1, yaitu 0. Nah, jadi di sini pasangannya X, Y yaitu 1,0. Nah, untuk nilai X yang berikutnya yaitu 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 yaitu 2. Nah, di sini kita masukkan basis 2 log 2 yaitu 1. Jadi pasangannya 2,1. Nah, untuk yang berikutnya yaitu 2 pangkat 2 yaitu 4. Nah, di sini basis 2 log 4 yaitu 2. Nah, di sini pasangannya 4,2. Nah, jadi di sini untuk nilai X berikutnya yaitu 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, basis 2 log 8 yaitu 3. Jadi di sini pasangannya 8,3. Untuk yang berikutnya yaitu 2 pangkat 4 yaitu 16. Jadi di sini basis 2 log 16 yaitu 4. Jadi di sini 16,4. Jadi di sini untuk gambarnya pasangan 1,0 kita gambarkan di sini 2,1 kemudian 4,2 lalu 8,3 yang terakhir 16,4. Lalu di sini kita hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Interpretasi grafik fungsi logaritma yang pertama, menganalisis data populasi yang melambat mendekati kapasitas maksimum lingkungan. Yang kedua, memodelkan tingkat saturasi pasar terhadap produk baru. Yang ketiga, digunakan dalam pengukuran percepatan skala pertumbuhan teknologi, contohnya skala Moore. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.